Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nancy Afresya, NIM 133 dari kelas 2022E. Kita akan memasuki pembahasan kali ini mengenai problematik berbangsa dan bernegara yang akan saya bahas bersama dengan narasumber saya, yaitu tokoh masyarakat, lebih tepatnya Bu RT dari Desa Mertani. Bisa diperkenalkan Ibu atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Irin Widiawati. Saya selaku Bu RT Grengsiti, RT 2 RW 1 Desa Mertani, Kecamatan Karanggeneng. Ya, ini kita bersama Ibu Irin, kita akan membedah dan membahas mengenai apa saja problematik dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita, terutama mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang mungkin saat ini sedang banyak sekali terjadi krisis dan masalah, terutama bagi generasi yang akan melanjutkan perjuangan, di mana banyak sekali terjadi kasus-kasus di luar, terutama mengenai krisis attitude dan lain sebagainya. Untuk Ibu sendiri, menurut Ibu, apakah masalah-masalah yang terjadi belakangan ini tuh berpengaruh untuk masa depan bangsa kita? Tentu saja iya, karena contohnya krisis attitude. Para bocil zaman now itu dari kecil itu sudah dikasih HP. Bahkan ada Bu RT-nya lewat, mereka tidak tahu siapa saya. Menyapa pun tidak, malah mereka dengan asiknya tetap menundukkan kepala, itu bukan karena menghormati, tapi karena bermain game. Ya, dan ini berarti ada kaitannya dengan digitalisasi, di mana semua kalangan sekarang bisa mengakses internet, bisa memiliki teknologi seperti HP dan lain sebagainya. Dan menurut Ibu, sisi positif dan negatifnya ini mengarah kepada hal yang lebih condong ke arah negatif atau positif mengenai tentang perkembangan teknologi ini untuk masa depan anak-anak mengenai hubungannya dengan bangsa dan negara ini? Kalau menurut saya pribadi itu tergantung anaknya, karena teknologi itu dampak positif dan negatifnya itu hampir serasi jika digunakan dengan bijak. Benar sekali. Kuncinya ada pada orang tua yang mendukung tumbuh kembang sang buah hati. Jika mereka pasrah akan keadaan, buah hatinya menangis dan lain-lain langsung dikasih HP, itu tentunya akan berdampak negatif. Tapi kalau dikasih waktu, diberi pemahaman yang baik, kalau teknologi itu gunanya untuk belajar, itu mungkin berkembangnya akan positif. Berarti hal semacam ini masih berkaitan lagi dengan yang namanya parenting. Betul. Apakah dari Ibu sendiri ada acara penyuluhan atau sosialisasi mengenai tentang parenting? Tentu ada. Setiap 2 bulan sekali itu ada di Posyandu. Sekalian pemberian imunisasi itu kita selalu mengadakan parenting, terutama kepada ibu-ibu yang sudah agak berumur, karena ibu-ibu muda sekarang itu sudah pintar kan. Nah, jadi kita menyuruh ibu-ibu muda itu untuk berkontribusi, memberi saran yang baik dengan tidak melupakan rasa hormat kepada para ibu-ibu yang sudah berusia lanjut. Ya, kemudian belakangan ini banyak sekali kasus yang terjadi dan marak, terutama mengenai tentang gangster, para anak-anak muda yang tawuran. Bagaimana menurut Ibu menyikapi kasus-kasus seperti ini yang tengah terjadi di masyarakat dan tentu saja sangat meresahkan? Itu saya harap itu segera bisa diusut tuntas, karena gangster itu bukan hanya konvoi-konvoi belaka, namun menyakiti orang sekitar yang tentunya bisa menimbulkan korban jiwa. Jika dibiarkan, maka gangster bisa saja meluas dari pelosok negeri ini. Ya, menurut pandangan Ibu sendiri, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kriminal semacam ini? Kalau menurut saya pribadi, tentunya penyuluhan itu sangat penting. Penyuluhan dan saksi yang keras. Saksi yang
biasanya kan kayak cuma kalau ditangkap di kantor disuruh Iya. orang tuanya ke sana karena dia tidak cukup umur jadi tidak ditahan. Menurut saya itu salah besar. Hal itu harus segera dipertegas oleh pihak aparat. Menurut saya seperti itu. Tapi kembali berkaitan mengenai Hah? kembali namun kembali berkaitan tentang sanksi. Jika memang harus ada sanksi yang tegas, bahwasanya kita tahu di negara kita ini mengenai pasal dan undang-undang yang diatur bahwa untuk anak di bawah usia yang ditentukan tidak dapat mendapatkan hukuman meskipun melakukan tindak kriminal. Menurut Ibu mengenai pasal dan sanksi ini bagaimana cara menyikapinya? Apakah sudah betul ataukah harus ada yang dibenahi lagi? Tentunya mengenai pasal itu tentunya sudah dirundingkan bersama-sama ya. Jadi keputusannya itu juga mungkin jelas memikirkan di masa mendatang. Untuk di Indonesia sendiri kasus di bawah umur itu kan agak marak ya sekarang. Apalagi Benar gangster sekali, itu iya. juga anak-anak SMP dari SD ke SMP itu menurut saya masih perlu dibenahi karena kurang tegas menurut saya itu. Jangan kok dipanggil orang tua langsung pulang, kan kita tidak tahu itu orang tuanya itu di rumah itu akan membela atau gimana. Soalnya kebanyakan orang tua itu bodoh amat dengan sikap anaknya karena dia lebih mementingkan pekerjaan. Biasanya saya mendapat laporan itu seperti itu. Iya, benar sekali. Apalagi di tengah masyarakat kita banyak sekali orang tua yang tidak 100% memiliki peran di dalam kehidupan anaknya. Entah itu bekerja di luar atau juga malah justru anaknya itu tidak langsung diasuh oleh tangannya sendiri melainkan dititipkan kepada pihak keluarga yang lain, nenek kakeknya seperti itu. Lah, menurut Ibu konsep parenting yang seperti itu apakah dapat mempengaruhi sikap dan sifat pertumbuhan seorang anak? Tentu ya, karena seorang anak itu sangat-sangat masih butuh yang namanya perhatian. Kalau mereka sejak kecil sudah dibiasakan feeling lonely, maka mereka tumbuh kembangnya juga akan kayak tidak mau memperhatikan orang tua juga seperti apa yang dilakukan orang tuanya dulu, dan timbul dendam, dan kebanyakan itu lebih ke arah negatif sih mereka. Kayak ya itu tadi, kembali lagi kayak gangster itu kayak berarti dia mencari tempat yang bisa membuat keberadaannya itu diakui, seperti itu. Berarti menurut Ibu memang benar-benar ada ya peran dan kaitan antara parenting dan juga masa depan tumbuh kembang seorang anak untuk bangsa dan negara ini. Tentu itu sangat berpengaruh. Baik, untuk dari sudut pandang Ibu sendiri, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air bagi seorang anak mulai dari kecil untuk membangkitkan jiwa nasionalisme? Menurut saya itu tentunya sudah dari kecil itu kita diberitahu ini pahlawan siapa. Contohnya dari uang koin saja. Oh maaf, uang koin itu melati ya. Uang kertas kayak dari uang 1000 Kapten Patimura. Sang anak dikasih tahu ini adalah pahlawan dan lain-lain, itu anak akan semangat karena apa? Dia tahu perjuangan seseorang yang bisa membuat negaranya ini merdeka. Itu pasti sangat memotivasi. Dan untuk rasa cinta tanah air itu tentunya dengan cara melihatkan tontonan-tontonan nasionalisme, bukan tontonan luar negeri seperti itu. Sekarang kebanyakan kan kartun itu dari luar negeri semua. Iya. Lah, menyikapi hal itu, kembali kepada topik tontonan dan apa yang dilihat oleh anak, bahwasanya orang tua mungkin lalai dalam hal memberi pembelajaran kepada anak, termasuk ya dari tontonan itu tadi. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya orang tua memberi batasan-batasan atau boundaries kepada anak mereka supaya tumbuh kembangnya itu sesuai dengan proses yang seharusnya? Tentunya sejak umur berapa tahun dan berapa tahun itu sudah diberi kebijakan menonton ini, mempelajari ini. Tentunya dengan bantuan di sekolah juga sih sangat berpengaruh ya. Tapi tentunya yang utama itu tetap peran orang tua itu
tips and trick menurut ibu untuk orang tua atau untuk orang tua dulu, bagaimana sih cara menumbuhkan, mengajari anak agar anak memiliki minat dalam hal nasionalis dan sesuatu yang mengenai tentang bangsa ini gitu. Menurut saya itu dengan cara belajar membaca dan membaca. Karena jika anak sudah suka membaca, rasa ingin tahunya itu akan bertambah. Seperti bertanya tentang mungkin ya di sekolah waktu pelajaran PKN ya, itu mereka bisa bertanya, mereka bisa aktif, akhirnya mereka tertarik nih sama PKN, bukan ke dunia politik tapi kayak lebih ke nasionalisme, karena PKN kan bukan hanya mengajarkan politik kan, waktu SD kan tentunya mengajarkan nasionalisme seperti perjuangan pahlawan ini pahlawan itu. Nah, mohon maaf tadi pertanyaannya apa ya? Bagaimana untuk menumbuhkan kepada orang tua untuk cara menumbuhkan jiwa nasionalisme dari anak mereka seperti itu. Tentunya ini simple ya, kayak memakai batik. Sekarang batik itu kan sudah bukan kayak pakaian adat, tapi itu sebagai tren kan zaman sekarang itu. Nah, tapi beberapa anak itu masih ada yang saya pernah dengar, iya, di lingkungan saya sendiri anak-anak kecil itu kayak mengejek temannya yang memakai batik. Kayak, kamu kenapa kok pakai batik, dalam bahasa Jawa ya? Iya. Kan batik itu kan punyanya orang tua. Iya. Hal-hal seperti itu, dari hal kecil seperti itu saja sudah sangat berpengaruh pada rasa nasionalisme tentunya. Benar sekali. Apalagi kebanyakan anak-anak sekarang itu kita mulai semua itu pasti dari dini ya Bu ya. Jadi rasa apapun yang direspon dan ditangkap oleh remaja atau anak-anak itu pasti akan diterapkan untuk kemudian hari. Jadi kita harus mengajarkan banyak sekali PR untuk orang tua ini sebenarnya ya. PR bagaimana cara menumbuhkan cinta terhadap tanah air, sikap yang cinta bela negara, itu semua harus dibonding dari kecil, sedari anak itu masih belum cukup banyak aktif di luar sana untuk mengetahui tentang berbangsa dan bernegara. Tapi kita sendiri sebagai madrasah pertama, orang tua tentu saja harusnya sudah mengajarkan tentang hal tersebut kepada anak-anak mereka. Kemudian menurut ibu, bisa ibu berikan saran atau masukan kepada anak-anak remaja yang sekarang sudah tumbuh atau banyak sekali melakukan kesalahan, problem, atau yang belum melakukan kesalahan, agar lebih cinta terhadap tanah air ini? Menurut saya anak muda sekarang itu sudah diterpa zaman ini ya, modernisasi dan digitalisasi tentunya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu yang dipentingkan kan di sosial media, kayak penampilannya, followersnya dan lain-lain. Nah, itu kan ke westernisasi kan, kayak ke barat-baratan, tingkah polanya, contohnya yang di Citayam itu. Itu fashionnya kan sangat tidak nasionalisme sekali, tidak mencerminkan benar Indonesia. Ya, jadi menurut saya anak-anak sekarang itu harus digembleng untuk kembali diingatkan pada perjuangan para pahlawan yang dulunya sangat susah payah mengorbankan nyawanya, hartanya, semuanya itu demi negara ini. Tapi di balik itu semua bukan berarti kita menyuruh mereka untuk menjadi pejuang. Kita berharap negara kita ini dijajah lagi, bukan begitu. Namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kayak menghargai, terus sikapnya itu yang baik sesama manusia. Sekarang remaja itu kan juga krisis moral juga. Iya benar. Ada orang tua lewat itu nggak amit nggak apa, langsung bujur gitu aja, itu juga menurut saya sangat tidak nasionalisme, tidak seperti yang diajarkan nenek moyang kita dari dulu. Terus tapi kemudian saat ini kita tahu bersama bahwa sudah terjadi yang namanya modernisasi. Bagaimana cara memberlangsungkan keduanya secara bersamaan, antara tetap menjadi tetap bisa mengikuti modernisasi tapi juga tidak meninggalkan kebangsaan dan cinta terhadap tanah air itu tadi? Tentu saja modernisasi ini kita juga tidak boleh ketinggalan. Karena apa? Kita dituntut bisa. Lawang
ibu guru, bapak ibu guru yang sudah sepuh itu saja disuruh mereka harus bisa beradaptasi dengan teknologi, apalagi kita yang anak muda kan. Bukan berarti kalau kita harus nasionalisme kita harus katrok. Mengesampingkan, Nah, iya. bukan berarti seperti itu. Namun semuanya itu harus beriringan. Modernisasi itu kan banyak yang diambil, ya tentunya yang positif seperti IT untuk skill diri buat kerja nantinya. Namun tetap nasionalisme itu tetap harus ada sejak kita lahir. Harus, contohnya sekarang perusahaan-perusahaan itu kan kalau hari-hari tertentu kan juga memakai batik. Iya. Mereka mereka juga memakai batik. Lalu di samping itu perusahaan mereka kan juga perusahaan global, namun mereka tetap memakai batik. Itu salah satu contoh yang sinkron menurut saya Mengenai cinta terhadap iya. nasionalisme dan cinta terhadap tanah air. Ya, menurut Ibu sendiri, apakah cinta tanah air itu bisa diwujudkan dengan cara masih mengikuti tari-tari tradisional, berkain dan lain sebagainya yang masih berhubungan tentang kedaerahan, tapi juga tetap memasukkan unsur modern di dalamnya? Apakah menurut Ibu itu adalah suatu bentuk yang efektif? Kalau menurut saya itu tergantung acaranya ya. Kalau misal acara ada daerah itu kan nggak mungkin nih kita campur dengan modernisasi, nanti pemangkunya marah kan kayak gitu. Tapi kalau acara-acara yang mungkin diperlombakan kayak dance tapi kita mengusung tema nasionalisme, itu menurut saya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk acara kalau masih di desa sendiri menurut saya jangan, karena masih banyak orang-orang tua kan. Nah, Iya. orang desa itu kan juga julid juga, beda kayak orang kota kan lebih ke bodo amat. Iya. Mengenai keseimbangan, efektivitas dan penerapan kehidupan sehari-hari kita dengan bentuk cinta terhadap tanah air, kadang ada beberapa aspek yang bertentangan dalam arti apa yang dicontohkan sebagai bentuk terhadap cinta tanah air itu tidak diterapkan dengan baik, karena masih banyak oknum-oknum yang menyelewengkan makna dari bentuk cinta tanah air itu tadi. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara menyelaraskan, menyamakan agar orang tuh memiliki visi dan misi yang sama mengenai pandangan cinta terhadap tanah air dan berbangsa juga bernegara? Menurut saya kalau pandangan itu setiap orang itu kan tentunya punya pendapat tersendiri ya. Tapi kalau hal itu sudah dijaga dari sejak dulu, sejak lama, dan pandangan-pandangan tersebut itu sering dijadikan patokan dalam suatu acara. Contohnya kayak memperingati hari jadi Indonesia, itu setiap tahun kita adakan lomba. Nah, itu kan kalau setiap tahun rutin diadakan, itu kan pandangan-pandangan tersebut saya yakin tidak akan hilang. Jadi tetap akan selaras dengan umur orang-orang, bukan umur ya, kayak proses pendewasaan orang-orang, kayak orang-orang tua gitu. Terus anak-anak kalau dari kecil dia sudah terbiasa setiap tahun ada acara yang nasionalisme seperti lomba, terus lomba menyanyikan lagu nasional dan lain-lain, itu kan anak-anak kan juga akan tahu, oh ini fungsinya itu untuk acara ini itu agar kita lebih mengenal nasionalisme, lebih semangat cinta tanah air, tidak lupa dengan perjuangan pahlawan, seperti itu. Berarti pengefektifan dan penerapan sikap nasionalisme ini bisa diterapkan dalam berbagai hal, berbagai aspek, termasuk juga lomba-lomba seperti kegiatan seperti itu ya. Dan untuk di ranah mahasiswa kita sekarang itu, kita tahu bahwa anak-anak mahasiswa itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, sudah pintar, sudah menganggap bahwa dirinya sudah cukup memiliki wawasan luas. Tapi terkadang masih dapat kita temui mahasiswa-mahasiswa yang juga semakin mengesampingkan rasa cinta terhadap tanah air. Bisa kita lihat juga dari bentuk berpakaian,
cara berkomunikasi, dan bagaimana tanggapan ibu mengenai hal tersebut? Untuk mahasiswa sendiri itu kan masa peralihan yang cukup cukup signifikan ya, dari masa-masa dia SMA yang diatur-atur oleh guru, jadwalnya terjadwal, lalu dia tiba-tiba masuk ke kampus dengan jadwalnya yang menyesuaikan dosen, bukan menyesuaikan siswa. Lah, itu mungkin mereka akan merasa kayak diberi kebebasan. Nah, disinilah puncaknya seorang remaja menurut saya sendiri, karena saya ya punya anak tetangga saya itu, dia itu juga baru maba lah, pulang-pulang dari kuliah dia itu sifatnya itu sudah kayak meninggalkan adat istiadat di daerah kita. Jadinya menurut saya harus dihati-hati untuk semua remaja yang ada di perguruan tinggi, terutamanya di Indonesia ini sendiri, karena kita sebagai mahasiswa itu kita juga perwakilan rakyat. Jadi tentunya kita harus, nasionalisme itu harus punya, bukan hanya punya ya, wajib. Kita harus wajib menanamkannya, karena kita sebagai penyambung dari masyarakat ke pemerintah saat kita demo ya kan, yang anak BEM itu. Iya. Lah, itu menurut saya masa remaja itu harus diisi dengan hal-hal yang positif. Bukan malah untuk pakaian-pakaian sendiri itu mungkin sesuai kebijakan kampus ya. Jadi kalau ini semua kebijakannya dari kampus, kalau cara berpakaiannya sudah ditentukan kan kita tidak akan melanggar sebagai seorang mahasiswa, karena sejatinya kita sejak SMP, SMA kita sudah diatur cara berpakaian kita, kayak hari Senin memakai ini, Selasa memakai ini. Nah, kalau di kampus pun insya Allah saya rasa akan bisa. Kalau apalagi dosen itu lebih tingkatnya lebih tinggi kan, jelas lebih menakutkan. Menurut saya seperti itu. Jadi kembali lagi ke kebijakan. Jadi kalau mau para mahasiswanya memiliki nasionalisme yang tinggi, maka kita juga harus memiliki inovasi untuk perguruan tinggi yang ada itu, untuk lebih menekankan peraturan tentang nasionalisme itu tadi. Ya, tapi kita tahu bahwa masa-masa perkuliahan di bangku kuliah itu mahasiswa itu FOMO balik lagi ke topik mengenai demo. Mungkin jika kita berperan sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah dengan mengikuti demo, itu bisa jadi hal yang efektif, bisa disebut agent of change atau agen perubahan. Tapi kebanyakan mahasiswa ini justru adalah sebagian orang-orang yang hanya FOMO, hanya ikut-ikutan saja tanpa mengerti seluk-beluk dan apa yang tengah terjadi di masyarakat yang harus disampaikan kepada pemerintah. Lah, hal semacam ini itu yang kemudian akhirnya tidak membuat tidak efektifnya peran seorang remaja sebagai agent of change. Lah, menurut ibu sendiri, bagaimana seharusnya tindakan yang diambil oleh remaja, mahasiswa maupun juga dosen mengenai hal semacam ini? Menurut saya sendiri kembali lagi ke kebijakan ya. Kayak hal-hal mahasiswa yang kayak demo itu kan dari suatu organisasi yang ada di kampus seperti BEM, terus HMC itu kan ya. Setahu saya itu kan ada rekrutmen ya, Iya. Mbak ya. Saya harap saat rekrutmen itu benar-benar diperhatikan kayak dari perilakunya, kemampuannya, apakah dia benar-benar minat atau hanya sekedar FOMO ikut-ikutan saja. Karena justru anak-anak yang banyak di jalanan, kalau cuma anak-anak yang FOMO kan malah bikin benar-benar sampah kan itu ya. Menurut saya ya kembali lagi ke kebijakan. Untuk cara seleksinya itu harus diperketat seperti apa, seperti itu. Baik. Jadi kalau menurut ibu sendiri, apakah dengan bantuan mahasiswa seperti turun ke jalan seperti itu, apakah efektif dan apakah juga sangat membantu bagi masyarakat? Apakah sangat berperan atau seperti apa? Menurut saya efektif tidaknya itu dari keputusan kayak yang di demo itu tadi. Contohnya
di Lamongan sendiri kemarin itu ada demo tentang ini, kalau nggak salah itu tentang apa ya itu, yang petani yang pupuknya anu itu loh, subsidi. Itu Iya. demonya itu dibantu sama mahasiswa, mungkin mahasiswa pertanian ya yang banyak dari Trunojoyo atau mana itu. Nah, menurut saya hal itu rada membantu karena rata-rata petani kan sepuh ya. Nah, mereka kan suaranya juga kurang. Nah, sedangkan kita para mahasiswa kan masih muda, tenaganya banyak, terus kita juga punya alat yang memadai. Terus kita juga bisa berpikir kan bagaimana cara menyampaikan orasi yang tepat gitu. Mungkin hal-hal tersebut dapat membantu sih. Menurut saya itu membantu kalau kalau memang memiliki alasan yang tepat dan diadakan demo itu secara terus menerus agar pihak pihak atasan itu jerah gitu. Menurut saya sangat membantu sih, karena kalau kita sebagai orang kecil saja yang demo itu tidak didengar. Iya, benar sekali. Menurut Ibu, setiap pribadi yang berintegritas selalu memiliki jiwa kebangsaan dan nasionalis atau tidak? Menurut Ibu, ada atau tidak keterkaitan antara integritas pribadi seseorang dengan jiwa berbangsa dan bernegaranya? Tentu ada ya, karena jika seseorang itu sejak kecil sudah disadarkan oleh orang tuanya betapa pentingnya kita memiliki rasa nasionalisme, bela negara, cinta tanah air yang sangat besar, itu akan menjadi integritas pribadi seseorang itu juga. Jadi menurut saya itu sangat bersangkutan dan sangat penting. Baik, jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa problematik berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat kita, terutama untuk remaja, itu sangat banyak yang harus dievaluasi dan dikaji lebih lanjut. Dari sejak kita dini, kita harus diberi pembelajaran mengenai tentang pentingnya cinta terhadap tanah air, cinta terhadap ciri khas negara kita, dan apapun yang menjadi identitas bangsa kita, agar nanti kedepannya ketika anak-anak tadi sudah bertumbuh dan berkembang, memasuki usia remaja, memasuki usia dewasa, mereka sudah memiliki perbekalan yang cukup, perbekalan yang baik untuk kedepannya melanjutkan singgasana dari pemerintah yang ada saat ini untuk menggantikan bagaimana bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang baik, yang memiliki rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara, bisa menekan problematik-problematik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya yang sekarang tengah kita rasakan bersama. Banyak sekali masalah-masalah mengenai krisis attitude, krisis moral yang ada pada remaja yang tidak seharusnya terjadi ya Bu ya. Jadi hasil dari wawancara saya dengan narasumber kita, Ibu Iren, terima kasih atas waktunya, kesempatan yang sudah diberikan untuk berbagi dan sharing-sharing bersama saya selaku perwakilan dari masyarakat kita mengenai menyikapi tentang problematik-problematik yang terjadi, terutama perihal berbangsa dan bernegara yang kini mungkin mulai sedikit mengalami krisis karena teknologi yang berkembang semakin pesat, yang juga di satu sisi kita harus mengikuti modernisasi, yang di satu sisi lain kita juga harus tetap menjadi orang-orang yang berkembang dalam hal teknologi dan inovasi, apalagi kita sekarang sedang ada di dalam 4.0 ya. Iya. Dimana kita harus bisa mengerti dan memahami tentang pengoperasian teknologi, terus berinovasi dan mengikuti apa yang baru tentang teknologi supaya kita tidak terbelakang, supaya kita tidak ketinggalan gitu. Tapi kita tetap harus mengingat bahwa kita ini bangsa Indonesia, kita harus cinta terhadap negara kita sendiri, perjuangan para pahlawan tidak boleh kita lupakan, kita harus tetap memiliki jiwa nasionalis, berbangsa dan bernegara. Jadi terima kasih atas waktunya Bu. Apabila saya ada salah kata dan salah sikap, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.